Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Asep Angelus Mana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tujuan pembelajaran dalam penyusunan rencana pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ingin tahu pembahasannya? Yuk langsung saja kita simak. Baik, rekan-rekan, semuanya kemarin kita sudah membahas apa itu capaian pembelajaran, ya. Jadi capaian pembelajaran kan kemarin sudah dijelaskan gitu ya. Dan dalam capaian pembelajaran itu sendiri, setiap capaian pembelajaran itu sendiri memiliki elemen-elemen ya. Elemen dalam pembelajaran bahasa, elemen dalam pembelajaran eksak, elemen dalam pembelajaran mapel lainnya tentu saja tidak sama. Tetapi elemen-elemen tersebut tentu saja akan sama pada sebuah mapel dari fase A sampai dengan fase F itu akan sama. Contohnya dalam mapel bahasa Indonesia. Ada menyimak, membaca, menulis, dan mendengarkan itu sama elemennya gitu ya. Nah, ketika kita ingin menjabarkan capaian pembelajaran menjadi sebuah tujuan pembelajaran, posisi elemen ini juga sangat penting ya, karena ini akan memudahkan kita dalam menjabarkan capaian pembelajaran tersebut. Kita akan lihat praktiknya nanti ya, bagaimana cara menjabarkannya. Tapi kurang lebihnya seperti ini ya. Ini ada salah satu contoh CP dalam seni rupa. Jadi CP dalam seni rupa itu ada CP umumnya seperti ini ya. Kemudian ada CP per elemennya seperti ini. Nah, yang akan kita jabarkan biasanya tidak CP umum lagi, tetapi berupa CP yang sudah per elemen seperti ini. Yang akan kita jabar menjadi tujuan pembelajaran. Nah, apa saja syarat untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran ya? Jadi dalam tujuan pembelajaran itu ada yang namanya kompetensi ya. Jadi syarat membuat tujuan pembelajaran itu sebenarnya ada dua. Mudah sekali ya, hanya ada dua syaratnya ya. Syarat untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran itu yang pertama ada kompetensi dan yang kedua ada lingkup materi. Apa itu kompetensi? Yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Itu satu. Yang kedua ada lingkup materi, yaitu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Hanya dua itu. Ya, hanya dua itu. Sehingga ketika kita membuat sebuah tujuan pembelajaran, kita tidak perlu pusing-pusing, gimana sih caranya? Sulit tidak gitu ya. Sebenarnya tidak. Kita akan contohkan dalam sebuah tujuan pembelajaran mapel bahasa Indonesia ya. Nah, ini dia. Lihat baik-baik. Di sini ada CP, CP umum. Nah, ini CP umum ya. CP umum, ini ada CP per elemen. Nah, kita tidak mengacu lagi kepada CP umum karena kita sudah memiliki CP per elemen. Menyimak, membaca, ya, berbicara dengan menulis. Nah, CP per elemen ini akan kita jabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, contoh tujuan pembelajaran yang pertama, ya. Pelajar menilai ide pokok dan ide perinci serta merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks non-fiksi dalam gelar wicara. Nah, di sini ada kompetensi, ya, ada menilai, merekonstruksi. Ada juga ruang lingkupnya, yaitu teks non-fiksi. Nah, apakah nyambung dengan capaian pembelajarannya? Coba dilihat ya. Di capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi, mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi, dan fiksi. Nah, jadi ruang lingkupnya ada teks non-fiksi dengan fiksi. Boleh disebutkan langsung secara spesifik teks non-fiksinya apa, boleh juga kita menyebutkan di sini teks non-fiksi. Ya. Karena di sini teks non-fiksinya juga sudah dibatasi dalam gelar wicara, yaitu ceramah dan pidato. Ya, ini sudah lebih spesifik gitu ya. Nah, kita lihat juga yang kedua. Pelajar menilai. Nah, di sini menilai adalah kompetensi. Kemudian ruang lingkupnya teks sastra lisan populer, prosa, puisi, atau drama. Ya. Sastra lisan populer, prosa, puisi, atau drama. Masuknya ke dalam fiksi atau non-fiksi. Ya. Kalau ke dalam fiksi berarti yang nanti yang ketiganya mungkin yang
non-fiksinya ya. Jadi yang ketiga kita lihat, pelajar memvalidasi teks prosedur berarti non-fiksi gitu ya. Kemudian yang keempat, pelajar memberi argumentasi pada teks laporan berarti non-fiksi. Nah, jadi di sini terlihat jelas bahwa sebenarnya di CP-nya itu sangat sederhana, hanya non-fiksi dan fiksi, tetapi kalau sudah kita jabarkan, teks non-fiksi dan fiksi itu sangat banyak sekali jumlahnya. Dan ketika saya memilih, ya, atau itu tujuan pembelajaran itu memilih teks non-fiksi berupa ceramah pidato, berupa prosa, puisi, atau drama, kemudian teks prosedur atau teks laporan hasil pengamatan dan percobaan, berarti guru tersebut memang memilih, ya, memilih materi-materi tersebut memang yang cocok diajarkan untuk peserta didiknya. Karena apa? Karena sebenarnya banyak yang bisa diajarkan. Tetapi apa dasarnya guru memilih ini? Tentu saja guru lebih tahu, ya, karena peserta didik saya sangat cocok diajarkan ini, gitu ya. Peserta didik saya sepertinya mampu, ya, untuk memahami materi ini. Itu terserah kepada gurunya, ya, terserah kepada gurunya. Jadi sebenarnya hanya dua. Jadi ada tujuan, ada ruang lingkup. Ada tujuan, ada ruang lingkup. Dan tujuan ruang lingkup ini tentu saja mengacu pada capaian pembelajaran yang ada. Nah, di bawah pun sama seperti ini. Kemudian, kalau misalkan kita sebagai orang pemula, ya, dalam merangkai tujuan pembelajaran ini, saya juga sebagai pemula, kita perlu contoh dan lain-lain. Kita bisa melihat dalam sebuah link, ya. Linknya itu ada namanya SID, ya, kurikulum 2022. Nah, di sini ada contoh tujuan pembelajaran yang sudah dijabarkan oleh guru-guru yang lebih expert dari kita, yang lebih profesional dari kita. Kita masuk saja ke sini, ke ATP, ke alur tujuan pembelajaran, ya. Ke alur tujuan pembelajaran, kemudian kita pilih sesuai dengan mapel kita, misalkan di Dikdasmen. Ya, kemudian kita pilih misalkan mau pelajaran apa? Misalkan bahasa Indonesia. Mau bahasa Indonesia. Nah, kemudian SMA misalkan. Nah, misalkan ini saya memilih Bu Irma misalkan, ya. Kita lihat yang fase E, ya. Yang fase E yang kelas 10. Nah, lihat di sini sudah ada. Ya, apa itu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran ini dari mana? Dari elemen, ya. Dari elemen menyimak. Nah, seperti ini. Di bawahnya lagi ada. CP elemennya apa, tujuan pembelajarannya apa. Jadi di sini kita belajar, oh seperti ini ya contohnya. Kalau kita belum bisa menyusun sendiri, kita lihat contohnya, ya. Tapi sebenarnya, ya, sebagai guru saya yakin Anda semuanya pasti bisa menyusun tujuan pembelajaran ini. Nah, nantinya tujuan pembelajaran inilah yang akan kita rumuskan menjadi alur tujuan pembelajaran. Sehingga akan ada sebuah proses, ya. Akan ada sebuah siklus, ya, di mana kita akan menyusun, nah ini dia. Kita akan menyusun sebuah capaian pembelajaran, ya. Kemudian capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran yang tadi kita praktekkan. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti kita susun menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan kemudian kita susun lagi berupa modul ajar. Ya, jadi sederhananya kemarin kita sudah membahas CP, sekarang kita membahas TP gitu, ya. Dan nanti di video selanjutnya kita akan membahas ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, semuanya itu mudah manakala kita sudah memahami konsepnya, manakala kita sudah memahami kuncinya, ya. Sampai modul ajar pun sebenarnya mudah. Karena apa? Modul ajar itu sebenarnya hanya 3, hanya memuat tujuan, langkah-langkah dengan assessment. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu rumit berpikirnya gitu. Sebenarnya ini mudah. Kurikulum Merdeka ini mudah. Jadi seperti itu, ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran. Nah, sampai di sini silahkan Anda berlatih dulu bagaimana menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Kalau sudah bisa sendiri, alhamdulillah. Kalau belum bisa, lihat contohnya, ya. Dan bagaimana formatnya? Apakah formatnya harus seperti tabel-tabel tadi? Silahkan. Tidak harus seperti tabel tadi.
Boleh juga tanpa tabel, asal Anda paham saja bagaimana menjabarkan CP menjadi TP. Bagaimana menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.